Innal mauta la yu'adzabuna fi kuburihim hatta innal bahaima la tasma'u aswatahum. Sesungguhnya mereka yang sudah meninggal dunia, mauta, orang yang sudah meninggal dunia dan berhak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berhak disiksa? Satu, karena kafir. Yang kedua, mukmin tapi bermaksiat. Jadi dua kelompok, satu kafir atau munafik, atau mukmin tapi musuh, melakukan dosa. Maka kelompok yang pertama, kufar, mereka akan disiksa dari alam kubur mereka hingga ke neraka Allah selama-lamanya. Ini bagi munafik dan kafir. Adapun usatil mukminin, mereka mungkin saja akan disiksa di alam kubur hingga ke neraka, tapi tidak selama-lamanya. Ada kesempatan untuk mereka dikeluarkan oleh Allah dan Allah masukkan ke dalam surga. Atau ada kemungkinan mereka mendapatkan syafaat, baik itu keringanan siksa atau tidak, Allah masukkan ke dalam neraka tapi langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mauta di sini ada dua kelompok, pertama kufar dan yang kedua usatil mukminin. Nah, dua kelompok ini ketika mereka berada di alam kubur, yu'adzabunah, mereka akan disiksa oleh Allah. Tentu kalau kafir disiksa karena kekufurannya. Kalau mukmin usah karena kedurhakaannya kepada Allah, karena maksiatnya kepada Allah, karena pelanggarannya kepada Allah. Fi kuburihim, di dalam kubur mereka. Jadi ketika seseorang meninggal dunia dan masuk ke alam kubur, maka dia sudah memulai kehidupan pertama di akhirat. Dikatakan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah fase pertama kehidupan kelak di akhirat. Karena setelah alam kubur ada bagaimana mereka dibangkitkan, digiring, dikumpulkan di mahsyar, ada timbangan amal, lalu kemudian ada jembatan sirat yang di bawah jembatan itu ada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi fase pertama di akhirat yang akan dilalui oleh manusia adalah alam kubur. Man naja minhu fama ba'dahu, barang siapa yang selamat di alam barzakh, di alam kubur, maka setelahnya atau fase marhalah setelahnya akan mudah dia lalui hingga puncaknya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man lam yanju fama ba'dahu asyad, barang siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, maka fase setelahnya akan semakin berat hingga pada akhirnya wal iyadzubillah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini, orang-orang yang sudah meninggal ini kelak akan disiksa oleh Allah fi kuburihim, di dalam kubur mereka. Kubur ini alal ghalib, ya. Artinya tidak mesti atau tidak harus orang yang disiksa itu harus dikubur. Bagaimana kalau mati tenggelam tidak dikubur, atau mati terbakar tidak dikubur, atau mati tubuhnya hancur tidak dikubur? Apakah mereka tetap ketika melakukan pelanggaran atau kekufuran kepada Allah mendapatkan siksa? Mereka mendapatkan siksa fi kuburihim, di dalam kubur mereka, walaupun mereka tidak dikubur ketika meninggal dunia.
Jadi kubur itu adalah tempat fase pertama di akhirat, baik meninggal dalam keadaan dikubur atau tidak dikubur. Jadi keadaannya berbeda dengan kehidupan sebelum akhirat. Ada akhirat setelah dunia, ada kematian setelah kehidupan. Hatta innal bahaim, karena yang disiksa itu bukan tubuh secara jasmani, maka walaupun orang yang meninggal tubuhnya sudah hancur, misal dibom, tetap akan mendapatkan siksa, karena yang disiksa bukan tubuhnya tapi ruhnya. Dan ada dari tubuh manusia itu yang tidak akan hancur selama-lamanya, yaitu ajbut tanab, dan dari situlah dia akan tumbuh kembali dan Allah bangkitkan dari alam kubur mereka hingga mereka dikumpulkan, digiring di alam mahsyar. Hatta innal bahaima la tasma'u aswatahum, sampai jadi kubur itu tempat di mana mayit itu menetap ya. Jadi kalau misal orang meninggal dunia lalu kemudian ditaruh di dalam peti jenazah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, tapi tidak dikebumikan atau masih akan dikebumikan, tapi jenazahnya berada di dalam peti jenazah, maka selama itu walaupun berbulan-bulan dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masih belum di dalam kubur, belum di makornya, bukan di tempat tetapnya. Artinya tidak didatangi oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir. Hatta innal bahaima la tasma'u aswatahum, sampai semua binatang hingga mencakup bahaim itu at-tair, burung ya, binatang, kambing, sapi, termasuk juga burung, seluruh binatang la tasma'u, mendengar suara jeritan daripada orang yang meninggal dunia disiksa di alam kubur. Bahaim. Dan Allah tidak memperdengarkan jeritan siksaan daripada mauta itu kepada manusia. Kenapa? Rahmah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahaim mereka diberikan apa? Kekuatan, quwwah yathbutuna biha inda sima'ih. Allah berikan kekuatan bagaimana kambing, sapi, ayam, burung, Allah berikan kekuatan untuk mendengar suara yang keluar dari alam barzakh daripada siksa yang diterima oleh orang-orang kafir dan usatil mukminin. Makanya dikatakan khimar, keledai itu mampu melihat setan. Juga ayam itu berkokok ketika di pagi hari itu karena melihat malaikah. Jadi ayam melihat malaikah, himar mampu melihat setan, dan juga la tasma'u aswatal mauta. Allah berikan kekuatan sehingga mereka mendengar suara daripada orang-orang yang sudah meninggal dunia yang berada di alam barzakh atau di alam kubur. Adapun kita manusia tidak diberikan kekuatan. Kenapa? Karena rahmah. Karena kalau diberikan kekuatan sehingga kita mampu mendengar suara-suara yang ada di dalam kubur, lama taba lana aisyun, maka kita tidak akan nyaman hidup di dunia. Kita akan hidup dengan rasa khawatir, takut ya.
tidur nggak nyenyak, makan nggak enak. Itu kalau kita diberikan kekuatan, mampu dan bisa mendengar suara-suara yang ada di dalam kubur. Kita akan ketakutan, kita nggak akan mampu. Maka ketidakmampuan manusia untuk mendengar hal-hal yang bersifat gaib itu sejatinya adalah rahmah, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innal maita la yu'adzabu bi buka'il hayyi. Sesungguhnya mayit yang disebut mayit di sini adalah al-musyrif 'alal maut. Bukan orang yang sudah meninggal, tetapi ingin meninggal, belum meninggal. Detik-detik terakhir daripada kematiannya, itu yang disebut dengan mayit. Jadi belum meninggal, ruhnya masih ada. Jadi innal mayyit ayil musyrif alal maut, orang yang sudah sakaratul maut, sudah mendekati kematian, bukan sudah meninggal. Jadi innal mayyit, sesungguhnya orang yang mendekati kematian, yang sakaratul maut, la yu'adzabu bibuka'il hayy, sungguh ia akan disiksa sebab tangisannya keluarga yang masih hidup. Tangisannya orang atau keluarga-keluarga yang masih hidup. Tangisan yang seperti apa yang menyebabkan mayit itu tersiksa? Tangisan yang binahwi nadbin au nauhin, tangisan ratapan atau dakwal jahiliyah, tangisan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal menangis dengan dengan menjerit, dengan memukul-mukul anggota tubuhnya, melukai, menyakiti, lalu kemudian merobek bajunya dan pakaiannya. Itu yang dilarang. Sehingga sehingga orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu la yu'adzab, tersiksa atau disiksa dengan sebab tangisan daripada keluarganya yang masih hidup. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, detik-detik terakhir kematiannya jangan ditangisi dengan tangisan yang dilarang oleh agama. Adapun bukan dilarang menangis, bukan. Menangis boleh, bersedih boleh. Karena kata baginda Nabi besar Muhammad, innal aina tadma, mata ini bisa sedih. Innal aina tadma, mata ini bisa meneteskan air mata. Gak akan mampu seseorang ketika melihat ada keluarganya yang meninggal dunia, dia tidak meneteskan air mata, gak akan mampu. Secara tidak sadar, tidak disengaja, pasti dia akan sedih dan akan menangis. Menangis tidak dilarang. Wal qalba yahzan, dan hati ini, hati manusia itu yahzan, sedih. Nggak bisa orang dilarang untuk nggak sedih, nggak bisa. Nggak bisa mata ini dilarang untuk tidak menangis, nggak bisa. Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. Dan kalaupun sesedih apapun, sehebat apapun, la naqulu illa ma yurdi rabbuna, aku tidak akan berkata-kata kecuali hal yang diridhoi oleh Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sesedih apapun, aku tidak akan memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, menjerit dan melakukan hal-hal yang dilarang sebagaimana yang dilarang oleh orang-orang jahiliyah. Wala naqulu ila ma yurdi rabbuna. Maka hati bersedih,
mata menangis, itu adalah sebuah keniscayaan, tidak dilarang di dalam agama. Yang dilarang adalah binahwi nadbin au nauhin, ratapan, yang menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah, dan itulah yang menyebabkan si mayit yang akan meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut la yu'adzab, dia akan disiksa oleh Allah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin dia disiksa dengan sebab tangisannya orang yang masih hidup? Padahal wala taziru waziratu wizra ukhra, orang itu tidak menanggung dosa orang lain. Bagaimana dia disiksa oleh Allah? Bibukail hayy, sebab tangisan yang dilarang daripada keluarganya yang masih hidup. Berarti dia menanggung dosa orang lain. Padahal kata Allah di dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra, seseorang itu tidak menanggung dosa daripada orang lain. Kalau kita berdosa, dosa kita tanggung sendiri, tidak akan ditanggung oleh orang lain, atau kita tidak akan menanggung dosa orang lain. Maka kata para ulama, la yu'adzab di sini adalah bukan menanggung dosa keluarganya yang menangis dengan tangisan yang dilarang di dalam agama, tapi la yu'adzab itu tersakiti, terganggu. Jadi orang yang sakaratul maut dia terganggu, yu'adzab itu terganggu, tersiksa. Sebagaimana kita ketika mendengar tangisan anak kecil, tangisan anak kecil, itu kita tersiksa dengan suara tangisan-tangisan itu, atau dengan suara suara rame, terganggu. Jadi yu'adzab itu tersiksa atau terganggu dengan tangisan-tangisan keluarga yang masih hidup. Bukan berarti disiksa kelak di akhirat, bukan. Kalau disiksa berarti dia menanggung dosa daripada keluarganya yang masih hidup. La yu'adzabu bibuka'il hayy, atau itu yang pertama. Jadi bukan berarti dia menanggung dosa tangisan, ratapan daripada keluarganya yang masih hidup, bukan. Tetapi dia terganggu atau tersakiti, tidak fokus. Atau yang kedua, la yu'adzab dipahami disiksa kelak di akhirat atau di alam barzah, di alam kubur. Bagaimana bisa disiksa? Itu kalau apa? Kalau dia berwasiat. Dia berwasiat. Nanti kalau saya meninggal dunia, tangisi aku dengan cara menjerit, meratapi, menyobek-nyobek baju, memukul-mukul, menyakiti tubuh. Baru kalau dia berwasiat lalu kemudian dilakukan oleh keluarganya, maka dia kelak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan semata-mata dia disiksa karena tangisan dari keluarganya, bukan. Karena seseorang tidak akan menanggung kesalahan orang lain. Di akhirat itu kita tanggung sendiri-sendiri kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi la yu'adzab kalau diartikan disiksa kelak di alam barzakh atau di alam kubur karena dia memerintah, karena dia berwasiat untuk ditangisi dengan tangisan niyahah. Lalu kemudian keluarganya melakukan. Selain juga keluarga yang melakukan mendapatkan dosa, mayit ketika meninggal dunia kelak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. La yu'adzabu bibuka'il hayy. Bagaimana yang benar? Yang benar kalau ada orang meninggal dunia didoakan, diperdengarkan kalimat tauhid, dibacakan surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd itu memudahkan keluarnya ruh. Juga bisa dengan cara disiwak,
Orang yang sakaratul maut disiwak, dibacain surat Ar-Ra'd, didoakan husnul khatimah. Sedih, menangis boleh, tapi jangan sampai menjerit, jangan sampai memukul-mukul, menyakiti tubuh, merobek-robek baju. Ini biasanya dilakukan oleh perempuan, karena perempuan itu cenderung apa? Tidak mampu menahan kesedihan. Ketika ada salah satu daripada ada salah satu dari keluarganya yang meninggal dunia, maka inna lillahi ma akhadh wa lahu inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh, ma akhadh wa lahu ma a'ta. Allah yang memberi dan Allah pula yang mengambil. Nah, ini kita harus sadar. Allah, kalau kita punya keluarga, keluarga itu adalah Allah yang memberi. Kalau meninggal dunia, karena Allah yang memberi, maka Allah juga yang mengambil. Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan seluruh sesuatu itu ada ajalnya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ajal, maka tidak bisa dimajukan, dimundurkan. Satu saat, satu detik tidak bisa dimundurkan, juga tidak bisa dimajukan. Apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah pasrah.